Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Desvita Safira. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sumber belajar. Berikut ini adalah materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Yuk kita belajar sama-sama. Sumber belajar atau learning resources adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Sedangkan menurut Association for Educational Communication and Technology, sumber pembelajaran adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Warwanti pada tahun 2013 menyatakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan pengalaman belajar bagi anak didik, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, yang berupa pengalaman atau peristiwa atau benda alam atau buatan. Menurut Gerlach dan Elie, terdapat 5 jenis sumber belajar. Yang pertama, manusia, yang dibagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama adalah manusia atau orang yang sudah dipersiapkan secara khusus sebagai sumber belajar melalui pendidikan yang khusus. Kelompok kedua yaitu manusia atau orang yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk menjadi seorang narasumber, akan tetapi memiliki keahlian yang mempunyai kaitan erat dengan program pembelajaran yang akan disampaikan. Contoh kelompok pertama adalah seorang guru, konselor, administrator pendidikan, atau tutor. Sedangkan kelompok kedua contohnya adalah dokter, penyuluh kesehatan, petani, ataupun polisi. Yang kedua ada bahan. Bahan merupakan segala sesuatu yang membawa pesan atau informasi untuk pembelajaran. Dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu bahan yang didesain khusus untuk pembelajaran dan ada juga bahan atau media yang dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan materi pembelajaran yang relevan. Contoh dari bahan sumber pembelajaran adalah buku paket, video, film, globe, grafik, CD interaktif, arca, relief, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan yang mampu memberikan pengkondisian belajar. Lingkungan ini juga dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu lingkungan yang didesain khusus untuk pembelajaran dan lingkungan yang dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan penyampaian materi pembelajaran. Contoh lingkungan yang didesain khusus adalah laboratorium, kelas, dan yang lainnya. Sedangkan lingkungan yang dimanfaatkan contohnya adalah museum dan kebun binatang. Yang keempat adalah alat dan perlengkapan yang dimanfaatkan untuk produksi atau menampilkan sumber-sumber belajar lainnya. Contohnya seperti smartphone, laptop, ataupun televisi. Yang kelima ada aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat perpaduan antara teknik penyajian dengan sumber belajar lainnya yang memudahkan siswa untuk belajar, seperti aktivitas dalam bentuk diskusi, mengamati, belajar tutorial, dan lain sebagainya. Berdasarkan jenisnya, sumber belajar dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu alami dan buatan. Pengalaman yang diperoleh siswa dalam belajar terdapat unsur kesengajaan dan tidak kesengajaan yang diperoleh manusia dalam menjalani kehidupan. Contoh sumber belajar alami yaitu mengamati peristiwa alam, sedangkan contoh sumber belajar buatan yaitu kegiatan belajar yang dirancang oleh guru. Berdasarkan asalnya, sumber belajar dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Sumber belajar primer merupakan sumber informasi utama dan pertama berupa seseorang yang memiliki informasi tentang sebuah peristiwa atau kejadian di mana orang tersebut merupakan pelaku, contohnya ilmuwan, sejarawan, dokter, dan yang lainnya.
Sumber belajar sekunder merupakan sumber belajar yang hadir setelah sumber primer. Misalnya, guru yang memberikan pembelajaran dengan mengimplementasi model tertentu, atau sebuah jurnal di mana di dalam jurnal terdapat pendapat yang kemudian dikutip. Menurut Rohani, terdapat 7 manfaat penggunaan sumber belajar. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Yang keempat, dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru. Yang kelima, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan baik dalam lingkup mikro maupun makro. Keenam, dapat memberi informasi yang positif apabila diatur dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat. Yang terakhir, dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Terdapat 6 fungsi sumber belajar. Yang pertama, memberikan kesempatan untuk mendapat pengetahuan dan memperkaya ilmu anak dengan menggunakan berbagai alat. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Yang keempat, mengeratkan hubungan antara siswa dengan lingkungan. Yang kelima, mengembangkan pengalaman dan pengetahuan siswa. Dan yang keenam, membuat proses belajar mengajar lebih bermakna. Dalam memilih sumber belajar, terdapat beberapa kriteria yang dapat dipertimbangkan oleh guru. Yang pertama, ada motivasi dalam penggunaan sumber belajar. Yang kedua, kemampuan guru dalam penggunaannya. Yang ketiga, program pengajaran. Keempat, kondisi lingkungan. Kelima, karakteristik siswa. Dan yang keenam, karakteristik sumber belajar itu sendiri. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai sumber belajar. Semoga melalui video ini, teman-teman bisa lebih paham mengenai sumber belajar. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.